Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Faujan dari kelas 12 IPA 3. Akan mempresentasikan tentang teks cerita sejarah. Nah, menurut segi pengertiannya, teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Teks cerita sejarah itu kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Nah, meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang, background, dan beberapa unsur lainnya saja. Teks cerita sejarah termasuk ke dalam kategori teks cerita ulang atau recount. Kemudian ada struktur teks cerita sejarah yang membangun mengonstruksi teks tersebut, yaitu ada orientasi exposition atau pengenalan. Kemudian ada pengungkapan peristiwa, kemudian ada menuju konflik atau komplikasi, kemudian ada puncak konflik, kemudian ada resolusi, kemudian ada koda. Nah, koda ini bersifat pilihan atau opsional. Lebih baik pembaca menyimpulkannya sendiri gitu untuk bagian koda. Saya akan membawakan teks cerita sejarah yang berjudul Kepala di Balik Kemegahan Borobudur. Nah, pengenalan atau orientasinya seperti berikut. Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan warisan terbesar Nusantara yang masih bertahan hingga sekarang. Candi ini merupakan peninggalan dinasti Sailendra yang dapat ditelusuri ke berbagai kerajaan terbesar di Nusantara. Megahnya Candi Borobudur tentu tidak lepas dari kehebatan Nusantara di masa lampau. Banyak orang termasuk para ahli yang tak habis pikir, bagaimana bangunan semegah itu dapat dibangun oleh manusia di masa lampau. Memikirkan untuk membangunnya di masa kini saja rasanya sulit. Nah, untuk tahapan pertama, orientasi, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Kemudian struktur kedua ada pengungkapan peristiwa ya yang berisi konflik atau rising action. Yaitu Candi Borobudur diperkirakan mulai diinisiasi pada abad ke-9 ketika wilayah tersebut dikuasai oleh dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Maharaja Samaratungga. Raja bertitah kepada seorang arsitek yang bernama Gunadarma untuk membangun candi megah yang tidak akan tertandingi keindahannya. Namun proses pembangunannya tidak berjalan dengan lancar. Proyek besar itu berjalan secara tersendat-sendat yang kemungkinan disebabkan akibat tingkat kesulitannya yang sangat tinggi. Ditambah lagi sempat terjadi berbagai konflik di dalam dinasti tersebut. Nah, rising action ini di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa yang menyebabkan kesukaran tokoh itu meningkat pula, rising. Kemudian ada komplikasi. Nah, komplikasi diantaranya sempat terjadi perpecahan antara keluarga dinasti Sailendra pemeluk Hindu dengan keluarganya yang belakangan telah memeluk agama Buddha. Pergantian maharaja dan pergolakan politik di kerajaan pun terjadi karena masalah ini. Namun untungnya perpecahan tersebut hanya berlangsung secara singkat. Pada akhirnya keduanya dapat berdampingan untuk memerintah kerajaan secara bersamaan. Kemudian struktur yang terakhir itu ada penutup. Maaf, untuk komplikasi. Pengertiannya itu bagian yang paling menebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Nah, kemudian struktur yang terakhir ada penutup. Di antaranya pembangunan Candi Borobudur pun akhirnya dapat diteruskan meskipun Samaratungga sudah tidak berkuasa lagi di dinasti Sailendra setelah 50 hingga 70 tahun kemudian. Akhirnya bangunan megah Candi Borobudur dapat diselesaikan meskipun sayangnya Gunadarma sang arsiteknya sendiri tidak dapat melihat hasil akhirnya. Saat ini Candi Borobudur menjadi objek wisata bagi turis lokal maupun mancanegara.
Setiap tahun untuk memperingati Tri Suci Waisak, candi ini digunakan sebagai tempat ziarah. Nah, untuk bagian penutupnya itu pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya itu menyelesaikan berbagai masalah yang menimpanya itu. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan itu ada satu kalimat bermakna lampau. Contohnya begini, megahnya Candi Borobudur tentu tidak lepas dari kehebatan Nusantara di masa lampau. Kemudian yang kedua ada penggunaan konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Setelah 50 hingga 70 tahun kemudian, akhirnya bangunan megah Candi Borobudur dapat diselesaikan. Kemudian yang ketiga ada penggunaan kata kerja material, tuh ya, material. Raja bertitah kepada seorang arsitek yang bernama Gunadarma untuk membangun candi megah yang tidak akan tertandingi keindahannya. Kemudian ada penggunaan kalimat tidak langsung yang tidak diawali dengan tanda petik. Yaitu raja bertitah kepada seorang arsitek yang bernama Gunadarma untuk membangun candi megah yang tidak akan tertandingi keindahannya. Kemudian ada penggunaan kata kerja mental, melibatkan mungkin perasaan, memikirkan atau abstraksi ya. Contohnya memikirkan. Kalimatnya begini, memikirkan untuk membangunnya di masa kini saja rasanya sulit. Nah, kemudian ada bahasa kiasan juga. Yang terakhir ada penggunaan kata sifat. Nah, penggunaan kata sifat atau kata keadaan ya, itu proyek besar itu berjalan secara tersendat-sendat yang kemungkinan disebabkan akibat tingkat kesulitannya yang sangat tinggi, besar. Kemudian ada sangat tinggi kata sifat, kata keadaan ya, adjektiva. Kemudian ada nilai cerita sejarah, di antaranya ada nilai agama dalam kutipan seperti berikut. Sempat terjadi perpecahan antara keluarga dinasti Sailendra pemeluk Hindu dengan keluarganya yang belakangan telah memeluk agama Buddha. Pergantian maharaja dan pergolakan politik di kerajaan pun terjadi karena masalah ini. Namun untungnya perpecahan tersebut hanya berlangsung secara singkat saja. Pada akhirnya keduanya dapat berdampingan untuk memerintah kerajaan secara bersamaan. Kemudian ada nilai estetis, nilai keindahan. Raja bertitah kepada seorang arsitek yang bernama Gunadarma untuk membangun candi megah yang tidak akan tertandingi keindahannya. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral pada akhirnya keduanya dapat berdampingan untuk memerintah kerajaan secara bersamaan. Nah, itulah presentasi yang telah saya ucapkan, yang telah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.